Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan bagaimana tentang cara membuat laporan keuangan. Ya, untuk laporan keuangan ini ada tiga ya di sini. Ada neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan modal. Neraca atau dikenal dengan balance sheet, untuk laporan laba rugi itu income statement, dan laporan perubahan modal itu reporting untuk kapitalnya. Untuk neraca di sini sesuai dengan neraca saldo yang telah dikerjakan kemarin, ya, disusun berdasarkan pada aktiva terlebih dahulu untuk sisi debitnya, yaitu sisi sebelah kiri. Kalau kita bikin T account ya, dan sisi sebelah kanannya adalah atau sisi sebelah kreditnya adalah untuk kewajiban hutang serta adanya laba, baik itu laba ditahan maupun laba tahun berjalan. Nah, ini komposisi untuk neraca. Ya, di sini kita susun berdasarkan aktiva lancar, ya, di sini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, kemudian sewa dibayar di muka, sehingga total aktivanya ada 26.460. Jangan lupa pada saat membuat neraca harus ada nama perusahaan, kemudian nama laporannya di sini adalah neraca atau balance sheet, kemudian ini periodenya, ini nggak boleh ditinggalkan ya di sini karena ini hal yang paling pokok yang harus dilakukan pada saat awal penyusunan laporan keuangan. Supaya tidak ada kesalahan apakah itu untuk laporan perusahaan mana dan periodenya kapan dan jenis laporannya apa. Kemudian dari sisi aktiva tetap di sini adalah mobil ya sebesar 240, terus kemudian ada akumulasinya, ada depresiasi penyusutannya. Ya, ini 2.500.000. Kemudian nilai buku aktiva tetap adalah 237.500. Kemudian ini kita tambahkan ya, ditotali adalah 263.960 juta. Kemudian di sisi sebelah kanan atau kredit, ini ada kewajiban. Penyusunan kewajiban pun harus dari kewajiban lancar terlebih dahulu. Ya, kewajiban lancar ini terdiri dari utang dagang, utang gaji, serta utang bunga. Nah, ini berdasarkan laporan yang kemarin. Cuman ini dipindahkan ke dalam bentuk laporannya. Kalau kemarin masih dalam bentuk tabel neraca saldonya. Ini untuk laporan akhirnya. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Ya, kenapa utang bank disebut kewajiban jangka panjang? Karena ini bersifatnya biasanya lebih dari 1 tahun untuk kepentingan investasi perusahaan. Ya, sehingga total kewajiban jangka panjangnya di sini adalah 50 juta. Kemudian ada modal. Di sini ada modal dari pendiri yaitu Fadlan ya, 213. Kemudian kewajibannya, jumlah kewajibannya dan modal ini adalah 213 ditambah dengan kewajiban jangka panjangnya 50. Kemudian jumlah kewajiban lancarnya adalah 602. Sehingga totalnya di sini adalah 263.960. Jadi balance ya. Untuk perhitungan laba rugi yang kita perhatikan adalah bagaimana perusahaan itu mendapatkan pendapatannya. Kemudian dikurangi dengan beban ataupun biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Ya, sehingga didapatkan laporan seperti ini. Ini semua diambil dari neraca saldo yang di kolom untuk laba rugi, dipindahkan ke kolom ini atau ke laporan ini. Ya, di sini juga ada nama perusahaan, jangan lupa. Terus ada laporan laba rugi atau income statement. Ya, di sini ada periodenya yaitu bulan Desember 200A. Nah, ini pendapatan rental mobil adalah 27.500. Ini juga sesuai dengan neraca saldo yang terakhir. Kemudian di sini ada beban usaha. Nah, ini yang dikeluarkan selama periode yang berjalan. Nah, ditotalkan di sini bebannya adalah 11.142. Untuk mencari laba bersih adalah 27 dikurangi 11 juta ini. Hasilnya 16.358. Kemudian yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Ya, di sini perubahan modal di sini apakah naik ataukah turun? Ya, kita lihat di sini. Modal awal pada saat disetor itu Fadlan memiliki 200 juta.
Kemudian ada laba bersihnya. Ya, 16.358 tadi yang di sini ya. Kemudian juga ada prive atau pengambilan dari pribadinya Fadlan, itu adalah 3 juta. Sehingga ada penambahan modal di sini sebesar 13.358. Prive ini mengurangi ya, sehingga dikurangi adalah 13.358. Kemudian modal per 31 Desember 200A adalah dikurangi. Kemudian ditambahkan dengan yang penambahan tadi ya. Karena di sini ada penambahan. Kalau di sini nanti gimana kalau di sini terjadi rugi? Berarti di sini adalah pengurangan modal. Ya, karena dia mengalami kerugian. Karena ini berhasil mendapatkan laba, tidak mengalami kerugian, maka ini adalah menambah modal, ya, menambah uang. Uangnya bertambah, hanya berkurang pada saat prive-nya aja. Sehingga total modal akhirnya per 31 Desember adalah 213.358. Ya. Mungkin demikian penjelasan tentang laporan keuangan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.